Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang distribusi pendekatan. Apa saja yang akan dipelajari di sini akan kita lihat sebagai berikut. Nah, pada umumnya sejauh ini kita mengetahui bahwa distribusi yang diberikan itu seringkali bergantung pada suatu bilangan positif N. Sebagai contoh, kalau kita bekerja dengan distribusi binomial, jelas kita akan menggunakan bilangan positif N, di mana PDF dari distribusi binomial itu tidak lain adalah fx sama dengan kombinasi nx, p berpangkat x, q pangkat n minus x, ya, untuk harga-harga x-nya dari 0, 1, 2 sampai dengan n. Nah, atau juga kita ketahui bahwa statistik X bar itu juga mempunyai distribusi pendekatan normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat per n. Artinya apa? Bahwa statistik X bar ini dia mempunyai bentuk peluang, bentuk fungsi peluang maksud saya, yang bergantung pada bilangan positif n, ya. Nah, namun demikian, ya, tidak semua distribusi yang disajikan itu dapat diidentifikasi dengan mudah. Apakah distribusinya itu bergantung pada n atau tidak, ya. Sebagai contoh, kalau kita punya x1, x2 sampai xn, kemudian masing-masing X ini dia mempunyai PDF fx sama dengan 1. Apakah kemudian X bar yang mempunyai bentuk X1 plus X2 sampai dengan Xn dibagi N, ini nantinya distribusinya akan bergantung pada N, ya. Nah, kalaupun kita gunakan pendekatan MGF misalkan, ya, maka kita akan memperoleh bahwa MGF dari Z itu tidak lain adalah MJT, ekspektasi E berpangkat T Z, yang kemudian bisa kita uraikan seperti ini, ya. Jadi ekspektasi E berpangkat TX1 per N kali ekspektasi E berpangkat TX2 per N sampai dengan ekspektasi E berpangkat TXN per N, atau tidak lain ini adalah MX T per N berpangkat N. Nah, dalam hal ini ketika kita punya PDF fx-nya seperti ini, ya, maka kita bisa menurunkan MGF dari X, ya, yang tidak lain adalah ekspektasi E berpangkat TX, ya, sehingga ini adalah integral 0 sampai 1 E berpangkat TX fx dx. Nah, inilah MGF dari X. Sehingga untuk MGF dari Z ini menjadi seperti ini. MYT atau MX bar T tidak lain adalah MX T per N berpangkat N. Sehingga kita peroleh MX T per N adalah E berpangkat T per N, perhatikan di sini. Kemudian, ya, dikurangi 1 dan dibagi T per N. Ya, inilah MGF dari variabel random X dengan T per N. Dan kita akan memperoleh MGF dari MYT, ya, yaitu ini, ya, E pangkat TN min 1 dibagi dengan T per N berpangkat dengan N, ya. Artinya apa? Kita bisa mengatakan bahwa variabel random X bar itu bergantung pada N. Dan di sini dapat dipastikan bahwa distribusi daripada X bar nantinya ini akan bergantung pada bilangan positif N, ya.
Nah, itu yang akan mengantarkan kita pada distribusi pendekatan. Oke, lantas seperti apakah definisi dari distribusi pendekatan itu sendiri? Ya, kita akan melihat di sini bahwa kalau fnz ini suatu fungsi distribusi dari variabel random yn yang bergantung pada n, di mana n bilangan bulat positif, atau dapat kita tuliskan kalau yn ini berdistribusi dengan distribusinya fnz untuk setiap n, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan jika untuk beberapa CDF, fz dari fungsi distribusi fy ini berlaku, limit untuk n mendekati tak terhingga fnj sama dengan fy untuk setiap titik y di mana fj-nya itu kontinu, maka kita katakan bahwa barisan y1, y2 sampai dengan yn itu konvergen dalam distribusi ke z, di mana z itu mempunyai fungsi distribusi fy, atau seringkali ini dituliskan sebagai berikut, bahwa yn konvergen dalam distribusi ke variabel random z, ya, dan distribusi yang bersesuaian untuk CDF FY disebut sebagai distribusi pendekatan dari yn, ya. Jadi sederhananya, ketika ada suatu variabel random y dengan CDF FY dan variabel random y itu mempunyai distribusi tertentu, tentunya, ya, maka ketika kita peroleh sebuah limit n mendekati tak terhingga fnj sama dengan fy, ini adalah CDF-nya, maka yn ini akan konvergen dalam distribusi yang dipunyai oleh z, ya. Jadi distribusi pendekatan dari yn itu adalah distribusi dari variabel random z yang mempunyai CDF fy, ya. Itulah distribusi pendekatan. Baik, kita akan lihat contoh, dan kembali kita lihat contoh yang terkait dengan order statistik, ya. Kalau yn menotasikan order statistik ke n, ya, yang menunjukkan apa? Statistika urutan yang terbesar, gitu ya, dari variabel random x1, x2 sampai dengan xn, di mana ini sampel random ini, ya, diambil dari suatu populasi yang mempunyai distribusi peluang seperti ini, ya. Fx adalah sepertheta, di mana x-nya 0 sampai theta, dan theta ini adalah positif, begitu. Maka fungsi peluang dari yn tidak lain adalah n y berpangkat n-1 dibagi dengan theta pangkat n, ya. Nah, silahkan nanti dilihat lagi materi terkait dengan order statistik, ya, untuk kembali mendapatkan fungsi kepadatan peluang statistika urutan terbesar atau yn, ya. Nah, fungsi distribusi kumulatif dari gnz atau dari yn ini kita peroleh dengan cara integral dari z untuk 0 sampai harga theta tertentu, integral dari ini, ya, 0 sampai y tertentu, ny pangkat n-1 per theta pangkat n di z atau di z, ya, asumsinya z adalah 0 sampai dengan z, begitu, ya. Maka tidak ada adalah y per theta berpangkat n, begitu, ya. Maka kalau misalkan limit untuk n mendekati tak terhingga fnz itu, ya, kita bisa memperoleh, ya. Jadi kalau misalkan kita ambil limit n mendekati tak terhingga dari fnz, maka akan kita peroleh di sini, perhatikan, ketika n-nya ini tak terhingga, ya, n-nya tak terhingga, maka kita akan memperoleh limitnya ini akan sama dengan 1,
dalam hal Y-nya itu adalah theta. Theta per theta 1 pangkat tak hingga adalah 1. Ya. Tetapi kalau nilai Z-nya ini kurang dari theta, ya, kalau Z-nya sekali lagi kurang dari theta, gitu ya, maka kita akan mendapatkan suatu pendekatan yang nilainya ini adalah 0, ya, seperti itu. Sekarang kalau di bagian lain kita misalkan mengetahui ada suatu CDF-FY, di mana CDF-FY itu ternyata mempunyai nilai seperti ini, yaitu untuk Y lebih dari sama dengan theta kurang dari tak hingga bernilai 1, kemudian akan bernilai 0 untuk Y kurang dari theta. Nah, maka dalam hal ini kita lihat bahwa limit M mendekati tak terhingga Fnj sama dengan Fy. Ya, dengan kata lain apa? Kita dapat mengatakan bahwa Yn ini, variabel random Yn ini mempunyai distribusi pendekatan dengan fungsi distribusi dari CDF Fy ini, ya. Nah, seperti itu. Itulah contoh dari distribusi pendekatan, ya.